Halo, selamat pagi. Ini saya akan membuat masakan dari tongkol, namanya tongkol asam seriti ya, ala-ala Aceh begitu masakannya. Bahannya tongkol. Tongkol ini saya dapat di pasar, namanya tongkolnya tuh kayaknya cuek yang tapi sudah dikeringkan begitu, dijemur. Jadi cuek kering ini nih, ini saya beli seperempat, harganya 7.000 saja nih. Jadi ini kering keras, jadi ini cuek ini nanti akan saya iris-iris supaya lebih kecil-kecil dan nanti bumbunya meresap. Jadi ini bahan bakunya itu adalah tongkol. Ini pengganti sebetulnya nih. Harusnya saya pingin membuat ikan kayu, jadi masak ikan kayu, cuman karena ikan kayu di daerah Sukabumi ini nggak ada, di Jawa Barat, jadi adanya di Aceh, jadi saya pakai ini aja. Kebetulan ini nemu ikan ini di pasar kemarin tuh ya, jadi bisa dipakai sebagai pengganti ikan kayu ala-ala lah begitu. Jadi masakan Aceh itu namanya, ada masakan khas Aceh yang namanya itu ikan kayu. Ikan kayu itu sangat enak dimasak. Kalau di kita tumis barangkali ya, cuman di sana bumbu Aceh yang agak sedikit kental, kemudian banyak rempah-rempah, kayak rempah-rempahnya sehingga rasanya lebih lezat. Kalau menurut saya tuh sangat enak ya ikan kayu itu. Tapi ini saya rindu dengan masakan tersebut dan menemukan bahan lain, jadi saya akan coba masak ala-ala masakan ikan kayu Aceh. Tapi ini ikan tongkol kering ala Sunda, ala Sukabumi ya. Di bahannya ikan tongkol sebanyak 5 biji atau seperempat kilo kemarin saya beli. Lalu ini bumbu yang akan saya haluskan, yaitu ini cabai keriting ya, cabai keriting hijau. Biasanya cabai rawit hijau kalau di sana, nanti cabai keriting hijau. Lalu ini masakan khasnya, bumbu khasnya dari Aceh ini sunti ya. Sunti jadi terbuat dari belimbing ulu yang dikeringkan, dikasih garam, dikeringkan, jadilah namanya sunti. Jadi ini nanti bumbu khasnya yang dari Aceh itu. Kemudian ini bawang merah ya. Bawang merah saya kasih 8 biji bawang merah. Harusnya bawang putih, ada bawang putihnya, tapi saya nggak pakai bawang putih karena yang tersedia di tempat bumbu ada ini aja. Jadi ini ya, cabai keriting hijau, sunti, dan bawang merah. Ini bumbu yang akan dihaluskan. Lalu ini bumbu yang akan dimasukkan ya sebagai pengharum lah. Ini ada serai, kemudian daun jeruk limau ya, kemudian ini daun salam, kemudian ini adalah bawang daun, nanti saya akan iris-iris. Lalu ada tomat hijau nih saya masukkan, ada sisa di kulkas jadi saya masukkan aja tomat hijau kecil-kecil ini. Jadi ini bumbu yang diiris. Nah ini nanti bumbu ini akan saya haluskan, ini iris, kemudian ini akan saya iris-iris ya. Mulai dengan mengiris dari tongkol nih, ditemukan. Ini ada tulangnya sudah kering ya. Ini tulangnya kering, jadi lebih mudah nih dibersihkannya. Oke, iris. Taruh di mangkok saja, jadi saya iris-iris. Ini kayak rasanya seneng banget dapet ikan ini nih, karena susah menemukan ikan kayu di sekitar Sunda begitu. Jadi ini ternyata lembut aja nih ikannya nih. Duri-durinya bisa kita bersihkan dulu, jadi makannya nanti tinggal saja. Duri-durinya kita bersihkan, jadi iris begini aja nih. Kalau di sana begini aja diiris-iris begini. Nah, atau
kalau di ikan kayu aslinya nih keras sekali, jadi harus dijemur lama karena sangat keras. Ini kalau ini rapuh, nggak terlalu keras karena mungkin apa ya, lebih ya kurang inilah, tidak terlalu seperti ikan kayu begitu. Ini dipotek-potek saja begini. Oke. Nah, ini tongkolnya yang sudah disuir-suir siap untuk dimasak. Lalu ini bawang daun yang sudah saya iris dan juga tomat saya iris. Ini cabai yang akan saya chopper. Jadi saya masukkan cabainya ke sini. Saya blender aja supaya cepat. Ini bawang merah ya. Dan ini asam suntinya. Langsung saja kita masak menggunakan citel. Citel andalan, citel andalan. Minyak goreng. Sendok masukkan ini masukkan daun salam, daun jeruknya, serainya, tomatnya langsung dikecilkan saja. Masukkan bumbu yang tadi dichopper. Masukkan ikan kayunya, ini sudah harum. Lalu kita kasih air. Ini kita masak saja, nanti biarkan sampai dia matang melembut ya. Kalau tidak dan cepat mati, kita tutup saja. Kita cek setelah beberapa saat. Nah, ini tongkolnya udah matang ya, udah mengalir airnya. Saya tambah sedikit gula supaya
paling indah kalau kita masak. Ciprat-cipratnya. Nah, ini diaduk begini. Jadi kalau bikin sambal, bikin gulai, ini nih, ini enak nih makan panggolehan kalau kata orang Sunda. Jadi bumbunya nih resap ke nasi. Kalau waktu kecil dulu kita rebutan kalau ibu masak ini nih. Kalau sekarang mana, sekarang nggak pada doyan mungkin ya, jadi nggak rebutan, jadi ya dimakan sama yang masaknya saja. Pokoknya bagian ini paling indah. Tinggal dimasukkan ke dalam piring. Maknyus. Dalamnya ini kacang panjang. Kacang panjangnya dari kebun, hasil panen, kebun pekarangan. Buat balap. Jadi iris saja, kita potong saja kecil. Nah, kacang panjangnya sudah selesai dipotong menjadi kacang panjang yang pendek. Saya mau rebus. Sudah mendidih airnya, tinggal kita masukkan kacang panjangnya, masukkan sini. Rebus kacang. Rebus kacangnya sudah matang. Rebus kacang sudah matang, jadi mau saya angkat saja. Rebus kacangnya sudah matang. Nah, menu makannya sudah siap. Ini ada tadi nih tongkol ya, tongkol asam sunti, lalu ini saya dapat rebus kacang panjang, ini nasi yang tadi di golehan dari panci, dari panci. Ini bakwan jagung tambahannya. Bakwan jagungnya gosong karena ini udah diadon, adonannya tuh ditaruh di kulkas karena kena dingin kali jadi gosong gitu ya. Siap. Nah, bagi dua. Ini makanan nih bagi dua, ini kacang ikan sama bakwan jagung. Jadi buat saudara di sebelah. Jadi kalau kalian punya tetangga apa saudara di sebelah terus masak ya, jangan lupa dibagi ya. Insya Allah mempererat silaturahmi, dan itu hal yang Allah perintahkan, Rasulullah perintahkan bahwa kita berbagi makanan. Kalau masak lebihkan, lalu nanti dikasih sama saudara atau tetangga yang terdekat dengan rumah kita, yang terdekat dengan dapur kita gitu ya. Insya Allah makanan yang dibagi itu akan barokah, walaupun sedikit kita ngasihnya, terus kita juga makannya sedikit ke barokah. Insya Allah. Selamat makan, selamat berbagi, dan selamat makan. Selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hadin yahudi kulinatin sholihah nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
bawahnya plus bawang jagung